apa yang kalian pelajari pada minggu lalu? Iya, komen apa men? Oh, kalau aku sih belajar tentang itu Bu, konflik Bu, belajar tentang konflik. Apa itu konflik? Konflik itu adalah berantem Bu. Berantem? Iya Bu. Bisa jadi. Terus yang lain? Ribut Bu. Ribut. Berantem, ribut, terus? Musuhan. Tawuran. Perselisihan. Tawuran kecil-kecil jadi ya. Nah, langsung saja kita ke materi keempat ya. Di sini tentang sosialisasi. Ada yang tahu apa arti dari sosialisasi? Ngobrol, terus berinformasi, berdiskusi, terus apa lagi? Dikasih nasi kotak Bu. Oh, biasanya kalau webinar atau Iya, itu Bu, iya, itu Bu, iya. bisa aja Bu ya. Bertukar informasi. Di sini ada pengertian sosialisasi. Menurut Lord Berger, sosialisasi adalah proses seorang anak belajar menjadi seorang anggota yang berpartisipasi dalam masyarakat. Nah, kemudian menurut Hawthorne dan Kant, sosialisasi adalah suatu proses seorang menghayati norma-norma kelompok, tempat yang hidup sehingga timbul diri yang unik. Nah, dari sini kalian bisa menyimpulkan apa nih tentang sosialisasi? Proses. Proses apa? Proses menjadi diri sendiri Bu, yang dibentuk oleh aturan. Bisa. Terus? Apa? Beradaptasi Bu. Beradaptasi. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa sosialisasi adalah proses belajar yang kita yang kita dapatkan seperti nilai, norma, kemudian kita implikasikan kepada masyarakat. Nah, kemudian apa itu tujuan dari sosialisasi? Jadi tujuan dari sosialisasi adalah menanamkan nilai dan norma yang ada di masyarakat kepada individu. Nih, misalkan ya, ibu dulu waktu kecil sama orang tua ibu tuh dikasih tahu kalau misalkan ketemu orang yang lebih tua itu harus salaman. Jadi sampai sekarang kalau misalkan ibu ketemu orang yang lebih tua di jalan, saudara ibu masih salaman. Nah, itu termasuk salah satu tujuan dari sosialisasi. Nah, kalian pernah nggak diajarin sama orang tua atau sama kakek kalian, kakek nenek kalian tentang sosialisasi? Contohnya apa? Yang kayak tadi ibu. Oh. Bu, kalau aku sering diajak main sama aku Bu ke tempat temennya, terus diajak ngobrol Bu. Terus dia, kalau aku diajarin sama nenek aku kalau misalnya salaman harus lihat mata Bu. Oh, harus lihat mata? Harus lihat mata yang salaman itu Bu. Gak boleh nengok-nengok Bu. Boleh nengok? Iya. Terus yang kedua adalah memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada individu sebagai bekal untuk bermasyarakat. Karena ada yang mau menjelaskan terkait poin kedua ini? Aku dari poin kedua, memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada individu sebagai bekal untuk bermasyarakat. Iya, yang tadi Bu kan misalnya kakek atau nenek kita ngasih tahu kalau ketemu orang yang lebih tua harus salaman, berarti itu salah satu bekal untuk pribadi kita di masyarakat nanti kalau ketemu sama orang lain harus sopan. Nah, iya seperti itu ya. Terus yang ketiga ini membentuk anggota masyarakat yang paling dalam pribadi yang utuh sehingga berguna bagi dirinya dalam masyarakat. Ini tuh bukan secara fisik utuh ya, tapi di dalam jiwa, misalkan seperti pengembangan emosional, mengatur emosional dan sebagainya. Sehingga kita kalau misalkan di masyarakat tuh enggak yang terlalu emosional, dan itu kan akan menimbulkan konflik juga kan. Nah, di sini ada tahap proses sosialisasi nih. Menurut Charles Fulley, yang pertama tahap memahami diri kita dari pandangan orang lain. Ada yang bisa menjelaskan kayak ini
Bu, kalau pandangan orang lain ke aku tuh ganteng katanya Bu. Nah, kalau itu tuh ini poin kedua, kalau itu men ke poin kedua. Oh, kedua yang Ke itu. poin kedua. Nah, poin pertama ini kalau misalkan tahap memahami diri kita daripada orang lain adalah contohnya ini misalkan Omen adalah siswa yang paling berprestasi di sini. Nah, Omen bilang itu karena nilai Omen itu lebih besar dibanding teman-teman dibanding anak-anak yang lain. Nah, itu contoh poin pertama. Nah, kalau misalkan poin kedua, kalau merasakan ada penilaian dari orang lain. Nih, teman-teman Omen ini bilang ke Omen, kamu pinter ya, kamu ini segala macamnya. Nah, itu merupakan penilaian dari orang lain. Nah, tahap yang ketiga adalah tahap dampak dari penilaian tersebut terhadap dirinya. Karena Omen ini sudah diberikan penilaian oleh teman-teman yang lain seperti pintar, nah itu diri Omen itu akan merasakan percaya diri gitu. Enggak percaya diri. Nah, dari poin ketiga ini ada yang mau ditanyakan? Apa sudah ngerti? Ngerti ini udah ngerti. Oke, nih ada selain 3 tahap ini, menurut George Herbert Mead ada tahap preparation stage. Jadi ini tahap di mana mereka memulai, yaitu contohnya itu seperti kayak anak yang masih usia 1 tahun, 1,5 tahun. Biasanya kan kalau misalkan mau minum ngomongnya tuh ini gitu. Jadi ya enggak yang enggak yang bisa banyak kata gitu. Terus kalau misalkan tahap play stage ini tahap meniru. Biasanya anak ini mulai meniru kebiasaan ibu dan bapaknya. Ibunya ini misalkan lagi memasak, nah anak ini ngebantuin ngegoreng gitu. Nah, kemudian kalau misalkan game stage atau tahap mulai memahami peran. Nah, jadi dia itu sudah bisa melakukan perannya sendiri. Misalkan kayak dia sudah mengetahui posisi dia, misalkan di organisasi nih. Anak ini menjadi misalkan di OSIS. Iya, di OSIS. Nah, ada yang menjadi ketua, sekretaris, bendahara. Nah, mereka tuh sudah mengetahui bagaimana sih ketua itu, bagaimana sekretaris itu, bagaimana bendahara itu. Karena mereka sudah memahami bagaimana peran-perannya. Yang keempat ini generalist stage. Jadi itu mereka sudah benar-benar memahami peran di masyarakat yang luas. Untuk selanjutnya ada media sosialisasi. Media sosialisasi merupakan tempat individu belajar, mengenal dan memahami berbagai macam nilai, norma, pola-pola, perilaku, sehingga individu tersebut mengenal dunia sosialnya. Jadi jenis-jenis media sosialisasi itu meliputi keluarga, teman bermain, sekolah, dan media massa. Ini ada yang mau ditanyakan? Sudah paham semuanya tentang media sosialisasi? Bu, nanya Bu. Apa? Kalau WhatsApp itu termasuk media sosialisasi nggak Bu? Bisa, karena di sana kita bisa berinteraksi dengan orang lain. Terus ada yang bikin status apa-apa, nah itu kan penangkapan informasi juga ya gitu. Bisa termasuk. Terus Cukup Bu. materi ini? Terima kasih. Oke. Nah, di sini ada jenis-jenis sosialisasi. Yang pertama sosialisasi primer atau sosialisasi pertama. Ini biasanya dilakukan pada keluarga, ibu, ayah, gitu ya. Contohnya seperti yang sudah ibu contohkan. Nah, yang kedua ini adalah sosialisasi sekunder. Ini biasanya di teman-teman, di beberapa lingkungan bermain, di sekolah. Nah, di sekolah biasanya kita juga ditanamkan dengan peraturan-peraturan yang ada, itu juga termasuknya bisa dengan sosialisasi sekunder. Yang selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi sosialisasi. Yang pertama itu sifat dasar. Sifat dasar ini biasanya diberikan oleh orang tua pertama kali kita dilahirkan. Yang kedua adalah lingkungan prenatal, yaitu lingkungan setelah kita dilahirkan. Yang ketiga adalah perbedaan perorangan. Jadi semua sifat itu tidak sama karena setiap orang itu berbeda-beda. Terus yang keempat karena motivasi. Jadi ada yang motivasi dari orang lain itu bisa mempengaruhi sosialisasi. Kemudian yang kelima adalah lingkungan, seperti lingkungan tempat kita bermain, lingkungan sekolah dan
biasa. Apa beda dulu? Apa? Makan ya. Terus dapat apa lagi? Disegani. Disegani. Terus dihormati. Terus apa lagi? Lydia, Messi, jangan ngobrol ya. Nih, coba Lydia jelasin poin yang kedua, sarana untuk menetapkan harga sosial. Apa maksudnya? Ya nggak tahu Bu. Tadi kan ngobrol. Messi apa Messi? Messi apa Messi? Poin yang kedua apa maksudnya? Apa? Sama. Coba kalian cermati dulu kalimatnya, nanti baru kalian utarakan. Gak apa-apa apapun. Coba, sarana untuk menetapkan harga sosial. Bukan harga uang atau apa ya? Maksudnya, iya nilai gitu. Apa tuh, Messi? Apa di mana? Nggak tahu, nggak perlu pikir dulu. Oh ya udah ya. Apa tuh? Nggak tahu. Makanya dengerin ya. Iya, Nih, nilai sosial itu memiliki fungsi sebagai sarana untuk menetapkan harga sosial. Seperti contohnya misalkan Messi ini menolong orang. Nah itu tuh di mata masyarakat itu akan yang sangat lebih apa ya, menghormati Messi, kayak wah Messi tuh orang yang aware, respect pada orang lain gitu. Nah yang ketiga ini sebagai petunjuk arah. Misalkan kita melakukan sebuah hal yang buruk atau baik, itu akan apa ya, di masyarakat itu sebagai penentunya gitu, karena apa yang kita lakukan itu ada nilainya gitu, itu baik atau buruk di mata masyarakat, sehingga itu bisa sebagai penentu arah kita, petunjuk arah kita. Oh kalau misalkan saya melakukan ini saya akan bagaimana, kalau saya melakukan ini saya akan bagaimana, itu sebagai petunjuk arah. Kemudian yang keempat adalah sebagai alat solidaritas. Ada yang bisa menjelaskan kenapa nilai sosial ini sebagai alat solidaritas? Solidaritas itu apa? Solidaritas itu, ada yang tahu apa solidaritas? Saling menjaga, Bu. Saling menjaga. Solidarity forever. Itu jurusan ya? Oh bukan ya? Bukan, beda. Apa terus? Kompromi, kompak. Pacar, dari pacar. Iya, gitu. Kemudian yang kelima sebagai kontrol sosial motivasi. Jadi ketika kita melakukan suatu apa ya, suatu kegiatan atau suatu perilaku, nah itu sebagai kontrol sosial motivasi juga. Nah nih masuk ke materi intinya, apa itu kepribadian? Siapa Imas kalau bacakan poin pertama? Menurut poin jelaskan bahwa kepribadian adalah organisasi faktor-faktor biologis, psikologis, dan sosiologis yang mendasari perilaku individu. Nah, jadi apa itu maksudnya? Menurut dari yang kamu baca, apa maksudnya dari kepribadian itu? Apa ya, Bu? Perilaku Ya, terus kepribadian adalah organisasi faktor-faktor biologis, psikologis, dan sosiologis yang mendasari perilaku individu. Jadi kepribadian itu terbentuk dari faktor, ada beberapa faktor, yaitu pertama faktor biologis, faktor psikologis, dan sosiologis yang mendasari perilaku individu itu tersebut. Nah kemudian yang poin kedua dibacakan oleh Vera. Vera yang kedua. Saya nggak kelihatan. Oh, orang ada maksudnya tidak apa ya? Poin kedua, apa itu kepribadian? Menurut pencalonan Ingrat berpandangan bahwa kepribadian adalah ciri-ciri watak yang diperlihatkan secara konsisten dan konsekuen, sehingga seorang individu memiliki suatu identitas yang khas dan berbeda dari individu
Kalau aku suka warna biru, Bu. Omen suka warna biru. Iya, Bu. Iya, boleh. Aku juga biru karena saya mau warna. Ini ikut-ikutan kamu. Karena sama-sama kayak mama aku. Oh, warna biru ya. Oh, gitu. Nah, pasti kalian pernah nggak sih tes MBTI di web? Pernah tuh. Pernah apa? Belum, Bu. Emang ada webnya, Bu? Ada. Oh, ada webnya, Bu. Nama web itu ada aja tes MBTI test. MBTI test. Nah itu banyak sekali macam-macam watak yang bisa kalian apa ya, analisis gitu. Oh, jadi watak kayak ini kalian strategik gitu, banyak sekali. MBT aku Bu espresso Bu. Saya dari Belo. Katanya kamu diem soalnya jadi espresso. Berarti espresso. Nah, boleh kan? Tapi hati-hati juga karena kalau misalkan kalian tes di website yang kurang proper, itu kalian bisa salah mengartikan sikap kalian juga gitu. Harus premium dong, Bu. Gimana, Bu? Harus premium. Ini harus cari yang benar-benar ini. Setting, Bu. Setting, Bu. Ini kemudian apa ya? Pribadi itu juga dapat sesuai dengan pengetahuan, perasaan kepada orang lain dilalui. Nah, pengetahuan ini seperti dari orang tua, dari sekolah. Gitu. Kalau perasaan ini apa yang kita rasakan? Kemudian bisa kalau misalkan ada anak naluri ini, misalkan dari kita melihat apa ya orang butuh bantuan dan segala macamnya. Nah, karena kita sudah mau jam istirahat ya, nih ibu akan melatih kalian studi kasus dan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Nah, kelompok pertama itu ini linknya nanti ibu kirim di grup ya. Urutannya di sebaris-baris aja karena kita udah 4 kelompok. Oke ibu. Nih, sebelum mengakhiri pembelajaran, ibu mau tes konsentrasi kalian dulu. Nih kalau misalkan ibu bilang clap, kalian seperti ini. Kalau ibu bilang boom, kalian ngoprak meja. Bring one. Clap. Boom. 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 Clap. Clap. Boom. Clap. Clap. Boom. Clap. Boom. Clap. Boom. Nah, Anda bisa menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini? Messi aku mampu. Jadi, Bu, sosialisasi itu, Bu, dipengaruhi oleh warna, Bu. Karena tadi saya tes MBTI ini. Dipengaruhi oleh warna. Iya, Bu. Apa itu maksudnya dipengaruhi warna? Karena orang yang berwarna biru itu cenderung kalem. Dan orang yang menyukai warna merah itu cenderung bersemangat. Nih, karena kalian sudah mempelajari proses sosialisasi dan membentuk kepribadian, kalian tuh jadinya tidak boleh menilai kepribadian seseorang. Misalkan, oh kok dia begini, apa dia begitu. Karena kalian ingat nggak, sosiologi itu tidak bias. Non etis, Bu. Iya, apa itu non etis? Tidak melihat baik atau benar. Nah iya, jadi karena kalian sudah mempelajari ini, ya nanti kalian bersosialisasi dengan teman-teman kalian, dengan keluarga, dengan masyarakat itu harus gimana dulu? Jadi harus diimplementasikan ya di luar kelas ya. Nih, sebelum keluar kalian mengisi ini dulu, boleh di scan. Gak bohong. Bu, kan saya ambil sampai dulu. Gak bohong. Ini sama temennya. Joki.